Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan jejak kita dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tanpa kekurangan satu apapun itu. Jadi pada malam hari ini kita bakal mengulik sebuah cerita dari realita yang dialami oleh narasumber kita kali ini, yaitu Kak Yan. Gimana kabarnya Kak Yan? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah baik ya Kak Yan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sebuah cerita yang dialami secara pribadi oleh Kak Yan ya, Kak Yan ya. Sebenarnya cerita ini bakal kita rencanain udah dari tahun 2021 ya Kak Yan ya. 2021 menjelang tahun 2022. Namun pada saat itu mungkin Kak Yan masih mengalami shock atau apalah karena baru tidak lama dari kejadian tersebut ya Kak Yan ya. Sehingga baru tahun 2023 ini Kak Yan sudah mau dan berani untuk menceritakan sebuah pengalaman. Semoga bisa menjadi cerita yang bermanfaat ya buat teman-teman jejak kita dimanapun kalian berada. Jadi gimana sih Kak Yan sampai bisa kejadian sebuah cerita yang seperti Kak Yan ceritakan itu Kak Yan? Oke dong. Jadi gini, sekitar tahun 2021 bulan November, gua tuh di calling sama Dimas. Dia ngajak gua untuk fotoin keponakan dia, si Deliza namanya ya. Nah, untuk ngelakuin prewedding di Pagar Alam. Pagar Alam. Berarti itu masih di sekitaran Gunung Dempo ya? Iya. Nah, jadi itu sekitar tanggal 15 atau tanggal 16 gitulah. Nah, jadi tanggal 14 kita tuh pergi ke Pagar Alam berlima. Gua, Dimas, si Uta, Deliza dan Apri. Nah, Deliza sama Apri ini mau prewedding. Mereka yang mau prewedding. Ya, mereka yang mau prewedding gitu. Jadi pergi naik mobil, awalnya tuh ya lancar, nggak ada kayak kepikiran bakal terjadi hal mistis. Nggak ada. Ya. Jadi datang happy semua, senang-senang lah pokoknya. Singkat cerita sampai ke Pagar Alam di daerah Kampung 2 kalau nggak salah. Nah itu tuh kami tuh bukan nyewa juga sih Dol, kayak si Dimas nih dulu kan sering naik gunung, ngedaki lah, ya, anak gunung, si Kak Dimas ini. Ya, si Dimas tuh. Jadi ada tempat namanya tuh rumah mak tuh cuman ada satu orang, cuma ada mak itu doang. Makanya namanya rumah emak. Ya, makanya rumah emak. Nah, tapi di situ sering datangin orang mau daki, tinggalnya di situ. Oh, jadi jatuhnya kayak posko pertama sebelum ngedaki. Benar, ya kira-kira kayak gitulah. Jadi datang ke situ waktu itu lagi rame. Tapi nggak terlalu rame, kata Dimas tuh nggak terlalu rame nih ya, masih sedikit katanya. Oke lah. Jadi kami tuh tidur tuh di teras. Nah, rumah mak tuh kan ada warung. Warungnya tuh kayak kaca burem kayak gitu dong. Iya. Nah, kalau sekilas tuh memang nggak ada lampunya remang-remang lah. Tapi ya sudahlah, oke lah, nggak apa-apa tinggal di situ. Udah bermalam di situ, makan dikasih sama mak, dibuatin kopi, teh, karena posisinya di sana kan dingin kan. Oke, jadi mandi, bersihin segala macam, iniin baju, beresin baju segala macam. Singkatnya tidur. Keesokan harinya, sekitar mungkin siang ya, agak-agak siang lah, jam 11 atau jam 12. Ya kami tuh pergilah keliling-keliling nyari spot yang memang bagus untuk foto-foto. Pertama lah gitu, daerah-daerah situ ya kayaknya. Jadi keliling-keliling lah. Dapat tuh di air terjun. Gua lupa tuh namanya apa tuh, air terjun yang bagus emang. Nah, situ foto dapat, udah. Memang Delizani memang kelihatannya itu memang udah nggak enak, tapi aku kan soalnya baru. Itu kan keponakannya si Dimas. Jadi yang nggak enak lah, gua nanya sama Dimas kan ada calon suaminya kan nggak enak. Jadi ya udahlah, gua juga baru kenalnya di situ, tapi orangnya supel, enak gitu. Udah foto, cekrek, aman, naik makan, cari makan kan, emang daerah Pagar Alam kan dingin, jadi ya benar, kayak gunungan ya. Ya ngundang lapar terus kayak gitu Dol. Oke lah, sudah nyari makan, selesai makan, sekitar jam 3, si Dimas ini punya rencana nih. 3 sore itu? Jam 3 sore. Si Dimas ini punya rencana. Maksudnya tuh, bilang kan sama yang berlima ini, sama yang berempat. Teman-teman. Ngomong, gimana kalau kita ke Kampung 4?
Di situ enak, bagus, pemandangannya bagus, terus daerahnya tinggi. Kalau Kampung 4 itu merupakan salah satu posko juga Kak ya, Iya. selain tempat emak itu tadi. Benar, benar. Oke. Nah, jadi ke sana kira-kira dari tempat makan ya dari tempat makan sama ke rumah emak tuh lumayan jauh ya. Dari rumah emak ke Kampung 4 tuh kira-kira 6 kilo mungkin. Lumayan ya jaraknya. Lumayan. Kalau di waktu ini mungkin 30 menitan. Sampai di sana, ya udah foto-foto karena terbawa suasana, tempatnya juga enak, dingin, banyak orang-orang ngecamp di bawah itu. Soalnya kan di bawahnya kan pemandangan. Emang pelataran gitulah. Iya. Oh iya. Pemandangan-pemandangan si Kota Pageralan gitu. Teh-tehnya juga. Iya, kayaknya. kebun-kebun teh. Tuh treknya tuh lumayan tuh, muter-muter gitu. Oke, sudah sampai di situ, ada gerbang nih. Ada gerbang mau masuk ke Kampung 4 tuh bukan gerbang juga sih sebenarnya, kayak Palang lah. Kayak tapi kayak apa ya? cuman tugu 2 gitu ya. Kayak gitu. I see. Jadi sebelah kirinya tuh jurang, hutan gitu, sebelah kanannya tuh kayak apa ya? Udahlah, kayak perbukitan entah kira-kira kayak tanah-tanah gumpal tapi ditutupin sama tanah landai-landai gitu lah. sama rumput kayak gitu. Nah di belakangnya itu Gunung Dempo, kelihatan jelas, gede Gunung Demponya. Udah, tiba-tiba kami tuh ngobrol ngalur ngidul sampailah kalau nggak salah tuh sekitar jam 5 atau setengah 6 lah. Si Uta sama si Apri calonnya si Deliza buang air tuh. Ceritain buang air. Ya, gua kan emang nggak percaya sih Dol ya. Gak percayaan lah sama hal kayak gitu ya. Gua emang nggak percaya tentang hal-hal mistis kayak gitu. Ya udah, ini kan siapa sih yang hantu-hantu tuh siapa menurut gua gitu. Jadi kayak ya gunung ya punya Tuhan lah, punya Allah, segala macam punya Allah gitu. Ya buat apa orang mau buyut entah siapa ya lah, gua nggak peduli tuh. Jadi buang air kecil lah, si Uta sama si Apri, si Uta sama Apri. Ya, kira-kira ini Gunung Dempo, pelatarannya tadi kayak perbukitan itu, buang air lah itu di situ, buang air kecil. Udah, gua nggak ada pikiran apa-apa. Si Dimas, si segala macam tuh nggak ada pikiran apa-apa. Masih enjoy lah, masih enjoy. Udah selesai di situ, si Deliza ini mau ngajak main TikTok nih, ya kan? Buat tren-tren gitu lah ya. Gitu. Jarang dong di Gunung Dempo bisa TikTokan tuh jarang. Udah, ya nurutin lah. Si berempat nih, ya nurut lah. Karena si cewek kan satunya kan, nurut. TikTok lah. TikTok. Udah, selesai. Ya selesai TikTok, ya misalnya gue ngobrol sama Dimas. Si Uta ngobrol sama si Apri, dan Deliza tuh ya sibuk mau ngedit. Jadi emang lagi mencar aja, nggak lagi crowded kayak sebelumnya ya. Iya. Nah, itu posisi tuh jam 6 kurang, hampir mau maghrib lah. Terus gue nih ngomong sama Dimas, gue kan nggak pernah naik gunung. Jadi gue ngomong sama Dimas, gimana sih Mas naik gunung tuh gimana? Apa sih yang hiruk pikuknya segala macam? Gimana? Ya, jadi ceritalah tentang orang-orang yang hilang di gunung, tentang mistisnya, tentang segala macam bentuk apapun yang terjadi di gunung lah. Jadi mungkin si Dimas tuh memposisikan gua tuh yang supaya berpikiran kalau naik gunung tuh ya jangan sembarangan lah, bisa menjaga attitude. Memang harus benar, harus suci katanya gitu. Udah cerita ngalur ngidur masalah gunung, orang hilang di gunung, orang ini segala macam, sesat. Tiba-tiba Deliza, kan kami bawa mobil. Itu udah posisi udah di mobil semua? Enggak, belum, masih di luar. Tiba-tiba si Deliza ini kayak gini nih. Itu posisinya udah di dalam mobil maksudnya? Belum, teman. Di luar. Jadi masih di luar. Itu maghrib, itu kejadian tuh maghrib, sekitar jam 6 lewat, udah maghrib. Tapi kami tuh masih di situ. Nah, gua ngomong sama Dimas, Mas, apakah kita turun balik ke mama kan? Ya. Balik ke rumah mama. Enggak, santai aja lah, kan masih enak juga katanya itu. Masih rame katanya. Memang di bawah tuh rame.
orang-orang ngecamp. Oh, emang posisi itu emang lagi rame lah. Iya. Jadi kayak pipe horror segala macam itu nggak ada kepikiran sama sekali. Udah gitu si Deliza di kap mobil depan, kap mesin, dia gini nih. Terus gue sama Dimas ngeliat, gue tanya dong, Mas, Deliza kenapa Mas? Ah enggak, dia emang gitu kan. Mungkin dia lagi ngeliat atau lagi ngedenger. Gue shock dong. Terus berpikir nih gue, udah nggak make sense lah. Iya, nggak gua hirau lah. Kak Ian tadi ya. Iya, sudah. Gue kira ya udah biasa aja kan, nanti tiba-tiba normal lagi. Terus dia cerita kalau si Dimas itu tadi. Dimas, katanya si Deliza ini lagi halangan. Anjing. Nambah shock nih. Waduh, kok si Dimas gak ngomong? Kalau si Deliza tuh udah bisa ngeliat, bisa ngerasain, katanya tuh turunan, gua nggak ngerti lah kan, katanya itu tuh memang turunan dari buit-buitnya gitu. Ya udah, terus gimana Mas? Ya udah, kita lihat dulu aja katanya. Sambil dipantau lah dipantau. Si Dimas itu tadi ya. Tiba-tiba, gak lama dari situ, selesai gua cerita sama si Dimas, si Deliza tuh kelihatan normal, senyum, tapi matanya tuh kosong. Maksudnya Kosong tuh kayak nggak ada ngeliat tapi kayak nggak ngeliat gitu. Bener. Ya. Jadi kayak anjing kenapa nih orang nih? Ya kan? Udah. Gua tanya lagi sama Dimas, Mas, kenapa Mas? Dimas langsung nyuruh gua mundur kan? Dimas deketin. Dirangkul. Posisi dia senyum, ya, mata dia nggak berkedip kayak melotot, tapi jalannya tuh nggak kayak orang normal. Nggak kayak orang normal. Ini tangannya mantep tapi kakinya jalan. Nah, saya itu bingung kan, bingung. Dia cuma kenal dengan Dimas, calon suami yang nggak kenal, lagi dengan gua, nggak kenal. Jadi di antara temen-temen yang lain, si Kak Deliza ini cuma kenal sama si Dimas itu, ponakannya. Udah, si Dimas kan sering dia ke Dempo. Di pelataran di Kampung 4 tuh ada rumah sesepuh lah. Katanya itu rumah RW di situ. Dia jualan di situ. Rumahnya kayu, tapi lebar lah gitu lah. Jadi si Dimas tuh mutusin untuk sudah kita datang ke rumah Pak RW itu dulu. Mau dicek gimana nih si Deliza. Si Pak RW itu emang orang yang punya kemampuan lebih lah. Itu Pak RW itu tuh cuman kayak mana dia? Kalau misalnya ada kejadian yang nggak diinginin di Dempo, misalnya kalau apa sih kayak tim SAR gitu, ya kayak gitulah. Ya ada kecelakaan lah, segala macam. Nah dia naik, kayak itu. Nah singkat ceritanya tuh dari Kampung 4, Deliza tuh digiring lah ke situ, diajak ke situ. Sudah sampai, si Pak RW-nya tuh bilang, "Loh, kenapa Mas?" Pak D kata itu, lagi nggak tahu nih, kayaknya kesurupan, kayaknya kemasukan. Loh katanya. Dilihat jam 6:30. Kenapa nggak mampir pas maghrib? Katanya. Kenapa masih di situ? Kan si Dimas kan namanya ya kita kan mau happy, nggak ada yang momen pikiran, kan nggak bisa kerulang. Iya gitu kan namanya karena momen lumayan kan jauh dari Kota Palembang ya. Jadi udah sampai di situ, si Deliza guling, lentang, terus datang nih, tebel, kepala botak. Itu bukan Pak RW tadi, bukan? Lain orang nih. Katanya orang-orang yang bisa nyembuhin itu lah. Gua lupa tuh siapa namanya tuh. Pokoknya serem lah, kayaknya tuh. Dah, dideketin si Deliza yang lagi tidur. Dipegang tuh tangan itu. Ya dia teriak. Si Kak Deliza itu teriak. Teriak. Nah, bilang si yang orang pintar tadi, si bapak tadi, bilang, kalau ini lagi kerasukan. Gua orang yang nggak percaya itu kan tiba-tiba langsung ke depan mata ya kan. Karena kejadian kayak gitu kan sebelumnya nggak pernah Kak Ian rasain. Tiba-tiba di depan mata. Sudah dari situ, gimana si Dimas kan, si Dimas sama si calon suaminya tuh shock lah kan, panik. Gimana jadi
Pak bisa nggak ini ya sudah. Nah, lagi diusahain katanya. Tapi kami belum tahu siapa namanya, siapa yang masukin, nggak kenapa dia masukin, nggak tahu. Dah, dia nuangin air, dibaca-baca, pakai sendok, ini air hangat, diputer, ini dibaca. Air putih biasa. Iya, air biasa. Dikasihlah ke Deliza. Awalnya tuh langsung marah dia. Disuruh duduk, diminumin, langsung muntah, disemburin, kayak gitu. Air putihnya tadi. Ngelawan ya, jadi sosok jinnya. Benar. Jadi si bapak tadi tuh kayak secara halus dulu, mau ngeluarinnya tuh secara halus dulu. Ngerti. Nah, kemudian ya gue nggak tahu lah apa yang mereka omongin karena posisinya lumayan jauh kan, mungkin nggak kedengeran. Tapi yang gue ingat bapak itu bilang kalau bahasa Palembang itu, kau nak keluar dengan cara kasar apa cara halus. Jadi maksudnya tuh kau mau keluar dengan cara halus atau dengan aku kasarin gitu. Itu yang cuma gue dengar. Nah, tapi si Deliza tetap teriak sampai ngerengang kayak ya tangannya tuh ya kayak gitulah Dol, lu tau lah. Udah dari situ tiba-tiba sadar nih. Normal. Balik normal. Sebelum dia normal, dia itu muntah di toilet Pak RW. Setelah tadi dilakukan banyak hal-hal dari yang orang pinter itu, baru muntah. Habis itu normal. Kayak biasa lagi nih. Tapi gua dalam hati, kok dia tuh cuma kenal sama Dimas doang. Oh, setelah normal itu tetap sudah normal. Sebelum kayak kejadian yang maghrib tadi, cuman kenal sama si Dimas aja. Deliza ini walaupun gua baru kenal di situ, tapi orangnya tuh ceria, supel, ngomong tuh kayak ya ngalur aja gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada. Bergaul sama orang. Ya lepas aja gitu kan. Tapi ini kayak ada yang masih ditutupin nih. Kayak beda lah sama Kak Deliza yang sebelumnya tadi. Ditawarin makan, ya dia mau makan. Mungkin jin tadi tuh kayak gimana ya, Dol? Pinter untuk memanipulasi si manusia tadi, ya kan? Kayak menganggap penipuan lah, kayak gitu kan. Dia tuh nipu kita, walaupun itu tuh masih ada dia gitu. Di dalam tubuhnya si Deliza tuh masih ada dia kan. Ya kan kita tuh ya udah kayak apa? Sudah sembuh nih si Deliza nih. Oke. Tapi hal yang gua rasain tuh sama kayak Dimas. Kok kayak ada yang beda. Tapi Kak Dimas juga ngerasa kok ada yang beda. Karena dari awal juga Kak Ian sama Kak Dimas sudah ngobrol lah. Bener. Gitu ya. Jadi si Dimas nanyain lagi nih sama bapak itu, Pak, kira-kira udah bersiap belum? Udah. Kata bapak itu udah. Ya udah kalau gitu. Ngobrol-ngobrol sama Pak RW sama yang orang pintar, bapak orang pintar itu, singkat ceritanya itu pulang. Kembali ke rumah Mak. Kira-kira 8:30 ya, dari 6:30 atau jam 7 kami di rumah Pak RW itu sama ngobrol segala macam sampai anak-anak yang mau daki tuh sampai ngeliat. Udah dari situ kami pulang 8:30, kurang lebih 8:30 malam lah. Gua sama teman-teman tuh pulang. Masih bukan di kampung Pak ya, kayak yang jalan muter-muter gitu lah ya, akses mau ke rumah Mak tuh kan yang memang agak ribet. Yang tadi dilewatin pas kencing segala macam. Iya. Delizanya duduk tengah, jadi si Uta nyetir, si Dimas di depan, gua di belakang Dimas, Deliza di tengah, si calon suami itu di sebelah kanan. Pulang. Di dalam mobil itu udah nggak ada omongan, diem aja gitu. Semuanya itu dalam mobil diem. Yang awal tadi ceria segala macam, habis kejadian itu langsung ya mungkin shock ya. Iya. Langsung skip, langsung silent. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi kayak mau ngobrol apa nih? Iya. Jadi bingung kan? Tiba-tiba lewat perkebunan teh, si Deliza ini bilang mau pipis, mau buang air. Ngomong air kecil. Gua ini bingung, kok nggak tadi di rumah Pak? Kenapa harus pas udah di tengah jalan gitu kan?
Padahal dari rumah Pak RW ke kebun teh itu ya 5 menit. Belum terlalu jauh lah ya. Belum terlalu jauh. Terus Dimas bilang, iya nanti udah di rumah mak baru kita pipis. Pas gua tahu kalau dia si jin itu tuh masih ada di dalam si Deliza, pas dia bilang gua mau pulang, itu rumah gua merinding dong. Dan nunjuk ke arah mana itu kayak? Ke arah gunung. Gunung Dempo tadi. Gua mau pulang. Tapi kayak bahasa Jawa sama bahasa Indonesia tuh kayak dicampur. Suara Deliza tuh kayak lantang ya. Tapi kalau sekilas tuh kayak berubah kayak halus, tapi ya gitulah, dong. Kayak bukan suara Kak Deliza pas normal lah gitu ya, sebelum kejadian itu ya. Gua mau pulang. Dia narik handle untuk buka mobil kan. Terus gua halangin. Bacaan semua tuh. Sampai gua juga pembacaan kan, walaupun gua nggak tahu nih apa yang mau dibacakan, gua nggak tahu. Jadi gua pegang tangannya sampai berapa menit lah, kira-kira 30 menit sampai rumah mak. Tapi dalam mobil perjalanan mau ke rumah mak tuh dia berontak. Jadi emang entah jin apa segala macam, pokoknya mau pulang. Posisi gelap, jalan jurang, ya kan? Dengan yang si Deliza kerasukan, teriak-teriak sambil berontak, ya panik dol. Gua tuh cuman takut si Uta yang nyetir ya bablas, kan nggak tahu dong, ya kan? Jadi gua keadaan di dalam itu kayak mencekam, panik, campur aduk. Pokoknya tuh shock, harus gimana gitu kan. Sedangkan yang di dalam mobil tuh nggak ngerti semua dengan padahal posisi baru banget dari tempat orang pinter tadi ya. Iya, kayak gitu kan. Jadi teriak-teriak segala macam. Gua bilang sama Uta, Kak Uta, pelan-pelan Kak Uta, jangan ngebut. Mungkin Kak Uta itu kebawa panik juga ya, pengen buru-buru sampai ke rumah mak. Bener. Jangan lupa doa, ya gitulah. Jadi kayak nuansa tuh berubah jadi horor ya. Dan horor dan mencekam lah ya mungkin ya, dalam mobil pinggir jurang segala macam. Singkat ceritanya, nyampe lah tuh ke rumah mak. Pas nyampe di rumah mak, mobil stop. Si Deliza tuh nggak mau ikut turun. Pas sudah sampai di rumah mak, dia nggak mau ikut turun. Nggak mau ikut turun. Jadi tetap di mobil. Dibujuk sama si Dimas. Ayo Mbak, kita udah sampai, ayo kita ke rumah mak, kita istirahat, mandi. Dia tetap nggak mau. Dia mau pulang ke gunung itu, Gunung Dempo itu. Enggak, ini bukan rumahku. Yang mau Gunung Dempo. Di sana rumahku. Nah, jadi terus dia datang, dia stop, tiba-tiba ngambil kacamata. Pakai kacamata. Itu kacamata emang punya Kak Deliza sebenarnya. Kacamata hitam. Dia ambil itu, dia pakai kacamata. Katanya dia nggak mau turun kalau nggak mau pakai kacamata. Oke, diturunin sama Dimas. Ayo kita turun. Ngulang lagi. Jadi pas dia udah turun, tangannya tetap gini, mukanya senyum, matanya tuh kosong, melotot tapi kosong. Terus dia jalan ke rumah mak. Ke rumah mak tuh kan dari jalan gede, nggak masuk sih. Itu rumah mak tuh di pinggir jalan, tapi ada jalan kecil tuh. Jadi mobil tuh nggak bisa masuk. Udah masuk ke sana, gua duluan nih masuk. Rupanya ada Kak Iwan. Kak Iwan siapa? Anaknya dari emak. Nah, Kak Iwan ini katanya dia bisa juga nyembuhin orang-orang yang kayak Deliza ini, kesurupan kayak gini. Pinter lah, orang pinter ya. Jadi sambil minum kan? Iya, silakan. Jadi pas udah setengah gua masuk,
Kak Iwan kan bingung tuh ngeliat gua kan. Ya Kak Iwan, ini ya kenalan lah, Ian. Oh iya, mana Dimas? Dia tanya gitu. Itu ada di belakang. Gua udah masuk, di belakang gua Deliza, di belakang gua Dimas, di belakang gua Uta, di belakang lagi baru si Apri. Kak Iwan dia duduk ngepor lah, kayak gitu kan, kayak ya bersila kayak gitu kan. Tiba-tiba pas Deliza masuk pakai kacamata dan tangannya gini senyum, Kak Iwan tuh langsung berdiri, langsung kayak bingung. Wah, kayak sadar lah si Kak ini jadi, tadi. Dia langsung ngomong gini, oh iya masuk. Tapi Kak Iwan tuh udah kayak antisipasi, ya gue nggak ngerti Dol apa itu maksudnya, kayak udah langsung, ada gerakan tambahan. Ambil kuda-kuda untuk antisipasi si Deliza. Terus salaman. Dia mau salaman. Oh iya, siapa namanya? Deliza ini, nah ini belum gua kasih tahu ya. Deliza ini kalau di rumah dipanggil Puput. Puput atau siapa ya? Kayak gitulah. Puput atau Putri ya, gua lupa lah. Puput kalau nggak salah. Jadi pas dia masuk, dia bilang kalau nama dia tuh Deliza. Dia bilang, Deliza. Oh ya silakan duduk Deliza, duduk. Udah duduk, kita semua udah duduk, udah di ini. Terus pas sudah sampai di sudah duduk semua, si Kak Iwan itu nggak nyenggol sih Dol, kayak ini leher ya. Nah cuman di sini. Tapi Deliza tuh teriak-teriak. Itu belum disenggol, kayak baru ngarahin telunjuk gitu ya ke arah area leher. Benar. Jadi pas udah di belum nyenggol, dia udah teriak-teriak panas kayak gitu. Wah, dari situ kami duduk langsung, aduh apa lagi nih? Itu lama Dol. Kejadian dia si Deliza tuh sadar tuh lama. Jadi pas udah ditarik, udah di ini segala macam, hilang, ya. Terus normal lah. Normal. Dikasih minum lagi sama kayak yang di kampung sebelumnya tadi ya. Terus ditanya nama. Dia bilang nama dia Puput, disuruh istighfar dia bisa. Disuruh yang ngucap kalimat syahadat tuh ya bisa. Tapi waktu dikasih minum, dia berontak lagi. Itu jin nipu banget. Jadi kayak sumpah jin tuh emang bisa manipulasi. Bener dong. Jadi kayak kita nggak tahu tuh. Itu masuk kesurupan kah? Atau udah sadar kah? Nah, jalan satu-satunya tuh ya dari minum. Yang tadi udah dibacain tadi, bacain doa ya. Diminum, baru dia muntah lagi, baru dia teriak-teriak lagi, ini lagi sampai 3 kali. Sampai ketika dia sadar Dol ya. Si Deliza tuh langsung ngomong kayak gini. Oh enggak, sebelum ke situ si Deliza bilang gini. Kurang ajar katanya. Merinding gua. Dia bilang kayak gitu, teriak? Enggak. Kurang ajar. Dia ngomong ke siapa itu? Ke seluruh. Oh, ke semuanya. Enggak kayak gini dong, bahasanya tuh kayak mana? Kalian semua tuh nggak tahu diri. Kalian semua tuh kurang ajar. Tapi itu teriak-teriak dan matanya tuh menjem. Jadi sambil marah-marah ngerontak itu. Tapi intonasi suaranya tuh kayak serem lah pokoknya tuh. Kalian semua tuh kurang ajar gitu. Datang ke tempat orang buang air kecil. Kalian ini segala macam. Pokoknya bicaranya tuh kayak serem lah pokoknya tuh. Kayak bukan sesosok Kak Deliza yang dikenal sebelumnya ya. Jadi kayak dia ngoceh ini segala macam katanya tuh. Terus tiba-tiba tuh dia bilang si yang masuknya ini ya, dia memperkenalkan diri, namanya tuh ya Sri apalah gitu kan. Jadi saya suka dengan si Deliza, saya mau bawa dia kayak gitu. Dia jujur, dia suka kayak itu sama si Delizanya. Akhirnya jinnya sendiri yang ngomong dan dia mengakui kalau itu diri dia. Tapi itu sambil senyum, sambil nari-nari,
sambil kayak ya dia bahagia dengan versi yang itu, walaupun kita lihat itu serem dong. Jadi kayak dia menari-nari, aku seneng nih sama si Deriza ini, aku mau ambil dia, kayak gitu kan, sampai kapanpun aku bakal ambil dia kan, kayak gitu. Nah, kita kan dalam hati berdoa jangan sampai bengong. Kak Iwan bilang jangan sampai bengong, harus berbacaan, harus doa, harus segala macam. Nah, singkatnya si Deriza ini sadar. Normal. Normal. Pas kejadian itu benar-benar normal. Sudah dibuang selama 3 kali. Yang ketiga kalinya baru sukses lah. Sukses, dia sadar. Tahu nggak apa yang dia ucapin? Kalau bahasa Palembangnya gini, wih, ngapain kamu nih? Senyum deh. Kayak gitu. Maksudnya tuh, ngapain kamu tuh? Nah, dia senyum. Wih, dia manggil gua tuh si Uus. Karena mungkin nggak tahu lah, dia manggil gua Us. Wih, Us, ngapa kau? Kalau bahasa Palembangnya kayak, hey Us, ngapain kau? Ngapain kamu? Alhamdulillah. Sudah normal. Normal, sadar. Nah, dari situ